dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman, siang hari ini saya mau metik daun kelor nih. Ayo, siapa yang suka makan kelor? Kelor ini banyak sekali ya manfaatnya teman-teman. Nah, kebetulan siang-siang gini udaranya panas, saya pengen makan sayur bening teman-teman. Karena kalau lihat ini kok daunnya segar gitu ya. Jadi saya pengen metik beberapa tangkai aja untuk saya jadikan sayur bening. Sayur beningnya nanti mau saya campur sama jagung manis ya teman-teman. Nah, lumayan ya. Saya nggak beli nih teman-teman. Daun kelornya saya minta di tetangga aja. Nah, setelah saya petik daun kelornya, lanjut saya masuk ke dapur nih teman-teman. Saya siapkan bahan-bahan untuk masakan saya hari ini. Saya mau masak sayur bening sama oseng-oseng tongkol ya teman-teman. Requestan Pak suami minta dibikinkan oseng-oseng tongkol. Jadi saya mau gandengin tuh oseng-oseng tongkolnya sama sayur bening kelor sama jagung manis. Saya bahan-bahannya yang sederhana aja ya, yang mudah aja, yang ada di kulkas. Seperti sayur beningnya hanya pakai jagung manis sama daun kelor aja. Terus kalau oseng-osengnya saya hanya pakai cabai hijau, cabai rawit, tomat, lengkuas sama sedikit jahe. Terus saya kasih jeruk purut 1 lembar aja sama daun bawang ya teman-teman. Nah, setelah saya ambil bahan-bahannya, lalu saya masukkan kembali sisa-sisanya ke dalam kulkas. Setelah itu saya mau petikin daun kelornya teman-teman. Jadi saya pisahin tuh batang sama daunnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita makan biar tidak usah misahin batangnya ya. Nah, ada yang nongol ya teman-teman ya. Dia mau bantu-bantu katanya. Jadi saya pasrahin ya kelornya sama Mbak Iza. Terus saya mau potong-potong jagungnya ya teman-teman. Setelah potong-potong jagung, saya lanjut iris-iris bumbu untuk oseng tongkolnya ya teman-teman. Jadi saya iris-iris cabai maksud saya, cabai rawit, cabai hijau, tomat, sama lengkuasnya juga saya iris ya, nggak saya geprek. Setelah itu saya siapkan manci untuk merebus jagungnya. Karena jagung ini kan lama ya matangnya, jadi saya rebus dulu ya teman-teman. Saya rebusnya nggak pakai air mendidih ya teman-teman, karena saya lebih suka kalau jagung itu direbus pakai air dingin. Karena nanti kalau matang jagungnya warnanya jadi cantik menurut saya. Setelah saya rebus jagungnya, lanjut saya siapkan bumbunya ya teman-teman. Jadi saya mau kupas bawang merah, bawang putih. Terus nanti saya iris-iris aja. Bumbu-bumbunya nggak saya ulek ya teman-teman, karena nanti biar cepet aja ya. Nah, saya untuk sayur bening saya nggak pakai kunci teman-teman. Ya, orang-orang sih kalau sayur bening pakai kunci ya, bawang merah sama kunci. Tapi kalau saya lebih seneng bawang merah aja, jadi nggak pakai kunci. Lanjut saya potong-potong labunya ya teman-teman. Labunya saya sedikit aja, karena nanti yang makan labu kayaknya hanya saya aja ya. Lanjut saya iris-iris bawang putih sama bawang merahnya ya teman-teman. Bawang merahnya agak banyak yaitu karena nanti saya pakai untuk sayur bening juga. Setelah itu saya iris-iris lengkuasnya juga ya teman-teman. Nggak saya geprek ya. Ya kalau teman-teman suka digeprek boleh aja, tapi ini saya iris-iris aja. Setelah itu saya cuci tongkol sama daun bawangnya, labunya juga saya cuci.
Karena jagunya sudah mendidih, saya masukkan bawang merahnya ya teman-teman. Terus saya tambahkan garam 1 sendok teh. Terus saya juga masukkan gulanya 1 sendok makan. Kalau saya sayur bening suka agak manis gitu ya teman-teman, jadi kerasa seger gitu ya. Lalu saya masukkan labunya ya teman-teman. Kalau labunya sudah setengah matang, lanjut saya masukkan kelornya ya teman-teman. Kelornya saya taruh akhir biar nanti tidak terlalu lembek ya. Sudah matang sayurnya, saya pindahkan ke mangkuk sajinya. Loh, jagonya cantik ya. Setelah itu lanjut saya suwir-suwir ikan tongkolnya nih teman-teman. Kenapa saya masaknya kok satu-satu? Karena tadi ikan tongkolnya itu masih mengeras ya teman-teman, karena memang dia di freezer itu ada semingguan ya teman-teman. Jadi saya lupa tadi malam nggak saya taruh di sealer, jadi dia tadi masih keras, masih banyak es batunya. Terus saya tinggal masak sayur dulu, terus ini sudah mencair, baru saya suwir-suwir dagingnya. Terus saya juga buangin duri-durinya ya teman-teman, karena nanti kalau makan biar nggak kena duri ya. Lanjut, setelah suwir-suwirnya selesai, saya siapkan wajan untuk menumis ya teman-teman. Saya pakai minyaknya sedikit aja ya teman-teman, biar nanti hasilnya nggak terlalu berminyak gitu ya. Setelah panas minyaknya, lanjut saya masukkan bawang merah dan bawang putih. Saya tumis sampai harum. Setelah harum, saya masukkan cabai merah, cabai rawit maksud saya, dan cabai hijau. Dan tomatnya juga saya masukkan. Saya tambahkan daun jeruk purut, dan setelah wangi, saya masukkan ikan tongkolnya. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Lalu saya masukkan garamnya 1,5 sendok teh maksudnya. Terus roikonya juga 1/2 sendok teh. Kita aduk-aduk biar rata ya teman-teman. Terus saya juga tambahkan gulanya 1/2 sendok teh juga, karena saya ingin hasilnya nanti cantik, agak kekuning-kuningan gitu ya teman-teman. Saya tambahkan kunyit sedikit aja, terus sedikit air. Yang terakhir masukkan daun bawang. Kalau sudah matang, saya letakkan di piring saji. Ini rasanya enak loh teman-teman. Tadi saya sudah coba, ada asemnya, ada pedesnya, ada gurihnya. Cocok banget buat makan lauk makan siang ya. Malam juga enak kok. Nah, setelah masak-masaknya selesai, lanjut saya cuci piring ya teman-teman. Biar nanti kalau kita mau makan sudah nggak kepikiran wajan kotor, panci kotor. Jadi setelah masak langsung saya cuci-cuci ya teman-teman, biar bersih ya dapurnya. Jadi saya cuci-cuci piring dulu. Nah teman-teman, kalau ada resep baru boleh dong share di kolom komentar. Nah siapa tahu nanti saya mau recook resep teman-teman. Nah setelah selesai cuci-cucinya, saya letakkan di rak ya teman-teman. Nah setelah itu saya juga bersihkan sekalian wastafelnya ya teman-teman, biar kerak-kerak bekas cuciannya itu bersih. Kalau nggak dibersihkan sekalian nanti lengket-lengket gitu ya teman-teman. Jadi sekalian saya bersihkan. Setelah cuci piring, saya mau bersihkan kompor ya teman-teman, karena kompornya tadi kan buat masak pakai minyak ya, jadi kompornya juga kecipratan minyak. Jadi saya bersihkan juga pakai semprotan. Terus lanjut saya juga bersihkan dinding dapurnya ya teman-teman, karena dinding dapurnya juga tadi kan kena cipratan minyak, jadi biar bersih juga. Nah inilah teman-teman hasil masakan saya hari ini. Nah teman-teman,
Sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.